guys, welcome back to my channel Arni Girsa. Oke, kali ini guys aku mau berbagi sedikit ya. Tapi mungkin udah hampir seluruh masyarakat Indonesia itu tahu kalau Bapak Presiden pertama kita atau the first our president Insinyur Soekarno itu mempunyai 9 istri, mempunyai 9 istri. Udah tahu nggak? Udah tahu lah ya. Atau jangan-jangan baru tahu kali ini lagi. Oke. Bapak Insinyur Soekarno itu mempunyai 9 istri. Tapi yang paling banyak dikenal orang itu adalah Ibu Fatmawati. Siapa Ibu Fatmawati? Ibu yang menjahit bendera pertama atau bendera merah putih pertama Indonesia. Yang paling dikenal orang kan Ibu Fatmawati ya. Aku aja taunya beberapa waktu kelas 3 SMA atau kuliah gitulah baru tahu kalau Bapak Insinyur Soekarno itu mempunyai 9 istri. Oke. 9 istri. Oke, yang pertama, istri dari Bapak Insinyur Soekarno yang pertama itulah Ibu Siti Utari Oetari. Itu tahun 921 sampai 1923. Saya bacakan ya guys ya. Siti Utari dinikahi Presiden Soekarno saat beliau berumur 20 tahun. Sedangkan si Ibu Siti Utari itu masih umur 16 tahun. Pernikahan itu terjadi saat Presiden Soekarno berada di kos milik ayah Siti Utari yaitu Cokro Aminoto. Dari mertuanya itulah Presiden Soekarno belajar bagaimana cara berpidato dengan berapi-api. Maksudnya membara gitu loh, bisa menyemangati audiens gitu. Karena perbedaan umur, yakni Presiden Soekarno berumur 20 tahun sedangkan Ibu Utari itu masih 16 tahun, yang masih dunia anak-anak, membuat hubungan mereka itu diputuskan untuk bercerai baik-baik. Akhirnya mereka bercerai. Tapi kenapa bercerai ya? Mereka menikah saat Bung Karno tinggal di rumah ya Bapak Cokro Aminoto di Surabaya. Awalnya Soekarno muda menganggap Utari itu seperti adik. Dianggap adik nih. Utari dianggap adik guys. Namun semuanya berubah setelah istri Cokro Aminoto meninggal. Oh, kisah perjodohan Bung Karno dan Utari bermula. Aku boleh saja dianggap tukang bercinta, tetapi aku bukanlah pembunuh seorang gadis remaja. Keren ya kata-kata Pak Soekarno ya, putus banget. Nah, sementara Utara menikmati masa-masa remajanya, kami masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dia masih hijau sekali. Sifat pemalunya berlebihan sehingga dia hanya bicara seperlunya saja padaku, kata Bapak Soekarno. Kami tidur berdampingan di satu ranjang, akan tetapi secara jasmaniah kami sebatas kakak dan adik, kata Soekarno pada Cindy Adams. Cindy Adams ini penulis buku. Nah, pernikahan mereka pun akhirnya berakhir tahun 1923 setelah 6 bulan tinggal di Bandung. Mereka pun bercerai. Menurut Bung Karno, Cokro menghargai keputusannya bercerai dengan Utari. Walaupun demikian, hubungan Soekarno dan keluarga Cokro tetap berjalan dengan baik. Begitu. Nah, karena masih kecil kali ya, masih cilik gitu lah. Oke, untuk istri dari yang kedua ini adalah Ibu Inggit Ginarsi. Maret 1923 sampai 1942. Lumayan lama pernikahan mereka. Pernikahan itu terjadi saat umur Presiden Soekarno 20 tahun, sedangkan Inggit Ginarsi berumur 33 tahun. Pertemuan mereka berawal dari kos di Bandung saat Presiden Soekarno menempuh gelar insinyur. Berawal dari kos nih Meskipun janda, namun Presiden Soekarno tetap menyayangi Inggit Ginarsi. Terbukti umur pernikahan mereka sampai 20 tahun. Alasan mereka bercerai karena Inggit Ginarsi tidak mau dimadu. Ibu Inggit ini kan janda ya. Jadi 20 tahun pernikahan mereka itu belum mempunyai keturunan. Dan ketika Bapak Soekarno meminta izin untuk menikah dengan Ibu Inggit kan tidak mau tuh.
Ibu Inggit tidak mau dimadu. Akan tetapi Pak Soekarno bilang, berdalih, bukan berdalih ya, maksudnya gini, ya aku kan harus mempunyai keturunan, siapa nanti yang melanjutkan perjuangan ya itulah pokoknya gitu ya. Nah itulah dalih Pak Soekarno untuk meminta izin menikah lagi dengan istri ketiga, siapa nanti istri ketiganya ntar ya. Nah namun Ibu Inggit tidak mau dimadu. Nah Ibu Inggit tetap pada pendiriannya, jadi dia lebih memilih angkat kaki dari Istana Negara daripada harus dimadu. Aku tak mau dimadu. Jadi dia nggak mau dimadu dan angkat kaki dari Istana Negara. Nah namun mereka itu masih tetap saling mencintai loh. Dari beberapa sumber yang aku baca ya, mereka tetap saling mencintai dan saling support. Dan di 20 tahun pernikahan ini, dari yang saya baca gitu ya, kalau Ibu Inggit ini yang paling powernya itu mendukung Pak Soekarno itu top Marco top. Yang di penjara di mana ya, yang dijebloskan ke penjara lah, semua yang perjuangan mereka itu mereka lewati bersama. Si Ibu Inggit ini selalu support, yang kasih duit lewat makanan lah untuk bisa beli koran ya, banyak lah perjuangan-perjuangan yang udah mereka lewatin. Makanya cinta mereka itu sebenarnya erat banget, ketat banget dari beberapa artikel yang aku baca gitu. Namun ya kita nggak tahu dalih atau apa ya, akhirnya Bapak Soekarno ingin menikah lagi. Nah seperti yang aku bilang tadi, kalau di pernikahan yang kedua dengan Ibu Inggit mereka tidak mempunyai keturunan. Nah, untuk itu dia meminta izin untuk menikah. Siapakah istri ketiganya? Istri ketiga dari Bapak Insinyur Soekarno adalah aku. Bukan. Ibu Fatmawati. Nama aslinya bukan Fatmawati, Fatimah siapa ya? Fatimah siapa gitu. Ibu Fatmawati, dan mereka mempunyai 5 anak dari Ibu Fatmawati. Dan Ibu Fatmawati ini adalah yang paling SMP SMA yang paling kita tahu itu dikenal selalu itu soal apa ya, di beberapa ujian itu selalu keluar. Ibu Fatmawati adalah yang menjahit bendera pertama negara Indonesia, itu bendera merah putih. Nah itulah sosok dari Ibu Fatmawati. Yang menarik dari istri yang ketiga dari Bapak Soekarno adalah, ini dari artikel yang aku baca dan buku, kalau ini Pak Soekarno ketika ingin meminta izin menikah keempat kalinya, itu ketika anak kelima mereka itu masih berumur 2 days, masih 2 hari. Gimana itu rasanya? Coba deh kamu bayangin ya, sebagai perempuan atau sebagai wanita, kamu habis ngelahirin 2 hari, anaknya masih 2 hari nih, masih ya tau lah gimana bayi 2 hari ya, terus tiba-tiba suami udah minta nikah lagi. Bu, aku mau nikah lagi. Kayak kesembat petir kayaknya. Nah tetap sama, Ibu Fatmawati menolak, sama seperti Ibu Inggit ya. Ibu Fatmawati menolak dan dia tidak mau dimadu. Pulangkan saja aku pada orang tuaku, kayak gitu kata. Seperti itulah ilustrasinya. Aku tidak mau dimadu sama kamu. Tapi Bapak Soekarno berdalih lagi nih, aku nggak bilang berdalih dalam artian gimana ya, cuman dari yang aku baca seperti ini nih. Tapi aku mencintai dia dan aku juga mencintai engkau. Nah kalau seperti itu, kembalikan aku kepada orang tuaku. Ya mau tidak mau, terakhirnya Ibu Fatmawati angkat kaki juga dari Istana Negara. Dan sebagai informasi tambahan, Ibu Fatmawati adalah the first lady, ibu negara pertama Indonesia. Nah dari artikel yang aku baca juga, ketika Bapak Soekarno mau izin minta nikah keempat, dia
dia mendatangi Ibu Inggit, si istri kedua tadi, dia mendatangi Ibu Inggit dan meminta maaf karena telah merebut Bapak Soekarno. Dan Ibu Inggit ini udah memaafkan si Ibu Fatmawati, katanya begitu di artikel. Nah gitu guys, keren ya Pak Soekarno ya. Nah lalu istri keempat, oh ada yang menarik lagi nih guys. Aku ada baca artikel kalau Ibu Fatmawati ini dinikahi oleh Pak Soekarno bukan gak secara langsung loh guys. Jadi itu diwakilkan oleh teman atau orang kepercayaan dari Bapak Soekarno. Jadi di pernikahannya ini bukan Bapak Soekarno yang duduk di samping Ibu Fatmawati, bukan, tetapi diwakilkan oleh teman atau orang kepercayaannya, siapa ya namanya saya lupa. Pokoknya saya udah baca itu artikel kalau Ibu Fatmawati itu diwakilkan karena kesibukan mengurus naskah pidato atau apa gitulah Bapak Soekarno-nya, jadi nggak bisa hadir, dan yang mewakilkan itu adalah teman dari Soekarno. Keren. Nah itu dia guys, istri pertama, kedua, dan ketiga dari Bapak Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita. Untuk istri keempat, kelima, sampai istri kesembilan nanti akan saya bahas di lain kesempatan. Oke, makasih ya udah nonton. Bye bye, thank you very much.